Okay, hello everyone. So today we are going to talk about narrative text, yeah, but it's mostly about short stories. Okay, table of contents. Jadi ini adalah hal-hal yang akan kita bahas pada video kali ini. First is definition atau definisi ya, atau pengertian. Yang kedua itu is purpose, tujuan dari short story. Yang ketiga itu general structures. We have element atau elemen-elemen yang ada di dalam narrative text atau short story. And the last we have language features atau unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam narrative text. Okay, let's move on. First is definition. What is short story? Short stories are shorter than novels because they usually only tell about one incident. Like novels, short stories entertain or amuse the readers. The modern short stories have appeared since the early 19th century. So, short story atau cerita pendek ini biasanya lebih pendek daripada novel karena biasanya short story ini cuman menggambarkan atau menceritakan satu insiden saja yang terjadi. Dan seperti novel, short story juga itu untuk menghibur para pembacanya ya. Jadi perbedaan mendasar antara short story dan juga novel itu, kalau short story itu cuman menceritakan satu kejadian aja, yang mana cerita short story itu bisa dibaca dalam satu waktu gitu ya. Beda dengan novel yang biasanya banyak halamannya, banyak chapternya, yang mana kalau misalkan kamu baca dalam satu waktu itu kurang atau bahkan tidak cukup. Jadi biasanya bersambung terus dan biasanya butuh waktu berminggu-minggu ya untuk menyelesaikan sebuah novel. Sedangkan short story itu cuman butuh satu waktu aja kamu baca dan it's done gitu. Itu sudah selesai ceritanya sampai situ saja. Okay, we have purpose. Tujuannya itu to entertain the reader with a story that deals with complication or problematic event which lead to a crisis and in turn find a resolution. Jadi tujuan dari short story ini adalah untuk menghibur para pembaca dengan cerita yang mana di dalamnya itu ada komplikasi atau masalah-masalah ya. Jadi ada sebuah kejadian yang bermasalah gitu, yang mana nanti pada akhirnya itu ceritanya itu akan menemukan solusi dari masalah tersebut. Next we have general structures ya. First we have orientation atau orientasi ya kalau di bahasa Indonesianya. It introduce the main character and the setting, both the time and the place. So orientasi ini memperkenalkan kita kepada karakter utama dan juga settingnya ya, atau latarnya gitu. Bisa berupa waktu atau juga tempatnya, misalkan pada jam berapa atau mungkin pada tahun berapa gitu ya. Untuk waktunya mungkin bisa di sekolah, di rumah dan sebagainya. Next we have complication, yang mana this part introduce a problem the main characters face. Maksudnya di sini pada bagian ini, pada bagian komplikasi ya. Jadi di sini itu di mana si karakter itu atau si pemeran utama itu memiliki atau mempunyai sebuah masalah gitu. Mulailah muncul masalah-masalah yang dialami oleh si pemain utama gitu ya, atau main character. And then we have resolution. The main characters finds a solution for their problem. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ketika pada bagian complication itu si pemeran utama itu menemukan masalah, nah di bagian resolution ini dia ini si main karakter ini atau pemeran utama ini menemukan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ia punya pada bagian complication. And the last we have coda or reorientation. This part gives evaluation and points out moral of the story. But remember ya, this is optional atau tambahan. Jadi koda atau reorientasi ini adalah bagian
di mana si penulis itu memberikan evaluasi dan juga kayak memberikan apa sih moral atau apa ya, ya moral of the story. Jadi sesuatu yang bisa kita ambil dari ceritanya. Tapi lagi-lagi coda atau reorientasi ini hanya opsional. Jadi kebanyakan gitu ya yang bisa kalian temui di internet, di buku, biasanya tidak memiliki coda atau reorientation. Karena ini hanya bersifat taman saja. Next, we have element of short story. Elemen-elemen yang ada di dalam short story. There are 6 basic elements of a story and they all work together. There is no particular order of importance because they are all necessary. Jadi ada 6 elemen dalam sebuah cerita dan mereka itu saling bekerja sama gitu membuat sebuah cerita seperti itu. Tidak ada kayak urutannya ini paling penting atau yang ini lebih penting, tidak ada ya, karena semua elemen yang ada di dalam short story ini semuanya penting dan semuanya memiliki pengaruh atau bagiannya masing-masing dalam membuat sebuah story itu menjadi lebih bagus seperti itu. And first we have character. In a short story, a main character becomes the center of the story, conflict revolving around him or her. Yang pertama itu kita punya karakter ya. Dalam cerita pendek, si pemeran utama atau main karakter ini menjadi pusat dari ceritanya gitu. Dan biasanya konfliknya juga itu selalu berhubungan dengan si main karakter ini. Next, we have setting. Setting tells the readers about the time and place the story happened. This is an element that is hard to be left out in a making story. Yang kedua, kita punya setting atau latar ya. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, latar ini latar waktu dan juga latar tempat di mana kisah ini terjadi. Lalu, setting ini merupakan elemen yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari short story, karena short story itu ya memang harus ada latarnya di mana seperti itu dan selalu ada gitu. Tidak ada cerita yang tidak ada latarnya. Then we have plot ya. Short stories usually have one plot, so reader can finish it in one sitting. Seperti yang saya bilang sebelumnya, short story ini ditujukan untuk pembaca yang tidak memiliki waktu banyak, yang mana plotnya gitu ya. Plotnya ini hanya bisa diselesaikan dalam ketika kamu membaca gitu, dalam satu waktu. Misalkan kamu membaca short story pada jam 1 siang misalkan. Nah itu biasanya short story itu berkisar antara 10 menit atau bahkan 5 menit bahkan gitu ya. Jadi dalam satu waktu itu udah selesai gitu ceritanya. Tidak bersambung kayak novel yang harus berchapter-chapter, berbuku-buku dan sebagainya. Dan di plot juga, there are 4 essential parts ya. Introduction, rising action, falling action, and result of situation. Introduction itu pengenalan terhadap karakter, setting, dan sebagainya. Rising action itu mulai munculnya masalah ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang terjadi yang mengakibatkan nanti di kemudian hari mungkin atau di kemudian cerita itu bakal munculnya masalah. Lalu falling action ini masalahnya tuh mulai reda, mulai ini satu-satu gitu ya, mulai runtuh satu-satu masalahnya, mulai bisa diatasi. Dan result of a situation itu hasil dari situasinya, hasil dari solusi yang dilakukan oleh si main karakter itu untuk mengatasi complication-nya atau masalahnya ya. And then we have conflict. Conflict in stories can be either external conflict or internal. Konflik dalam cerita pendek ini atau pada cerita pada umumnya gitu ya, bisa karena dari konflik luar atau konflik dalam diri. Maksudnya konflik luar itu dari orang lain gitu, mungkin dari temannya mungkin atau tetangganya dan sebagainya gitu ya, yang dalam sebuah cerita gitu ya. Konfliknya bisa dari luar atau bahkan dari diri dia sendiri, berkonflik dengan dirinya sendiri gitu. Mungkin dia ngerasa ragu dan sebagainya, itu bisa dinamakan dengan internal conflicts. Next we have theme ya. Theme is something that the writer want to convey and deliver to the readers. So theme ini adalah sesuatu yang pengen si penulis ini sampaikan kepada para pembaca.
Bisa dibilang dim ini kayak apa ya, ringkasan dari sebuah cerita. Jadi cerita itu tentang apa sih dan apa sih yang pengen disampaikan oleh si pembuatnya, seperti itu. Last we have point of view. The common point of view used in stories are the first person and omniscient. Jadi point of view ini cara pandang ya. Dan biasanya pada umumnya cara pandang yang digunakan dalam cerita itu kalau nggak orang pertama yaitu atau omniscient dan omniscient gitu ya. Omniscient itu serba tahu. Jadi omniscient ini dia berperan sebagai apa ya, yang tahu gitu. Jadi biasanya dalam misalkan point of view-nya first person ya. Kalau first person itu biasanya si penulis itu menggunakan kata I atau me atau saya gitu ya, aku. Sedangkan omniscient ini biasanya si penulis itu membuat ceritanya itu dengan nama orang gitu. Misalkan saya Robi gitu ya. Robi bla 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 bla. Nah, itu disebutnya sebagai omniscient. Oke. Okay? Okay. Next we have language features ya. There are 5 language features. First is past tense. Seperti kita bisa lihat di sini, contohnya ada kill, drunk, ate, went, play, ask, answer, and etc. So most of the verb used in the setiap verb yang biasanya digunakan dalam short story itu atau story itu biasanya menggunakan past tense ya, kata kerja lampau. Bisa simple, bisa continuous, bisa perfect. Okay. And then we have adverb of time. Example-nya itu once upon a time, one day, now, later, tomorrow, today, and etc. Adverb of time ini untuk menunjukkan waktunya kapan gitu ya. Kayak once upon a time itu suatu hari gitu kan. Atau one day suatu hari, now, sekarang, dan sebagainya. Biasanya sering terjadi ya, sering ada gitu. Biasanya di awal-awal short story itu suka ada gitu. Lalu we have time conjunction. Contohnya after, before, when, they, suddenly, until, since, and etc. Time conjunction ini artinya penghubung ya. Jadi time conjunction ini waktunya kayak menghubungkan waktu gitu. Misalkan kan suka ada ya biasanya di short story udah misalkan bla 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 bla. Nah, lalu nanti di bawahnya tuh suka ada misalkan setelah bla 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 main karakternya bla 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 gitu. Nah, itu disebut sebagai time conjunction. And the fourth we have action verb, a verb that shows an action. Action verb ini adalah sebuah verb atau kata kerja yang menunjukkan sebuah aksi ya atau perilaku. Contohnya killed, killed itu membunuh ya atau dibunuh. Dug, dug itu bisa menggali, dig gitu ya. Ada the walk, berjalan, the drag, menyeret gitu dan sebagainya. And then the last we have direct speech. This is to make the story lively. The direct speech uses present tense. So berbeda dengan berbeda dengan short story yang past tense. Yang pertama itu ya ada past tense. Nah, itu past tense itu digunakan ketika si narator. Oke, ketika si narator membacanya gitu. Jadi kan suka ada tuh narasi suatu hari bla 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 itu menggunakan past tense. Sedangkan direct speech atau ya direct speech ini digunakan ketika dialog. Contohnya misalkan Snow White bilang apa misalkan bla 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 bla. Nah, itu harus menggunakan present tense ya, tidak boleh menggunakan past tense. Kebanyakannya begitu, tapi ada juga pengecualian ketika si aktornya itu atau si karakternya itu bilangnya itu menceritakan masa lalu. Nah, itu harus pakai past tense. Lalu ada juga indirect speech ya. Direct ini teh direct atau indirect speech. Yang mana kalau direct itu misalkan gini ya. Snow White tanda petik 2 ngomong apa bla 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 tanda petik lagi. Nah, itu disebut direct speech. Sedangkan untuk indirect itu gini. Snow White berkata bla 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 bla. Nah, seperti itu ya. Understand? Oke. Okay. So, mari kita coba to analyzing the short story di sini. I have short story. The title is My Surprise ya. Kita yang pertama itu the general structure dulu. Ada 4, orientation, complication, resolution, coda, reorientation. So, My Surprise ya.
Orientation first, seperti yang bisa kalian lihat di PowerPoint. This is the orientation because karena ini mengenalkan tentang siapa, latar tempatnya di mana dan sebagainya. Lalu complication ini ada 2 paragraf ya, bisa dibilang, di mana si karakter ini atau si Katia di sini ya, main karakternya itu Katia ini memiliki sebuah masalah gitu, memiliki sebuah masalah dengan dirinya dan seperti itu. Lalu last we have resolution, di mana masalahnya itu sudah terselesaikan. Kita analyzing the story lagi. Sekarang elemen, there are 6 ya. Character, setting, plot, conflict, theme, and point of view. So first, karakter. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, karakter di sini itu adalah Katia ya. Kalian bisa lihat di PPT-nya Katia. Oops. Oh, sorry. Oke, karakter ya. Katia. And then setting itu bisa latar tempat atau latar waktu ya. Karena di sini juga ada latar tempat dan latar waktu. Jadi latar waktunya itu pada ulang tahun si Katia yang ke-20. Lalu di mana? Di Mamma Mia, yaitu restoran Italia favoritnya si Katia ya, begitu. Lalu untuk plotnya, di sini si Katia ini dia ini lagi ulang tahun gitu ya. Katanya dia ini bakal dikasih surprise di Italian restorannya di Mamma Mia, tapi udah ditunggu lama ternyata si Katia ini gak ada satupun temennya yang datang gitu ya untuk ngasih dia selamat ulang tahun dan sebagainya gitu. Itu ya plotnya. Untuk konfliknya di sini ya. Restoran quickly filled up with customers, but tidak ada satupun dari temannya Katia yang datang gitu ya. Jadi si Katia ini bertanya-tanya, konfliknya di sini ya. Mereka lagi di mana sih? Dia berpikir gitu ya. Di mana sih? Mereka di mana ya? Gitu. Lalu dia nunggu gitu ya. Dia bahkan telepon temennya namanya Isa. Dia sampai mikir lagi, kenapa dia nggak jawab telepon aku gitu ya. Katia bertanya pada dirinya sendiri. Lalu dia juga nelpon Jonty, Alex, dan juga Yoko, tapi nggak ada satupun yang jawab. Dia juga langsung bilang, apa yang terjadi ya gitu. Dia mikir gitu. Lalu pada jam 8-nya si Katia ini pergi ke rumah. Dia pikir gitu ya, teman-temannya udah lupa dan sebagainya. Nah, untuk dimnya ini si pembuat ini ingin menyampaikan bahwa kita sebaiknya jangan pernah berprasangka dulu ya. Karena yang namanya surprise itu ya benar-benar surprise gitu, tidak bisa direncanakan dan sebagainya. Karena ini kan awalnya kita bisa tahu ya, si Katia ini sedang nyari-nyari temennya gitu di Mamma Mia. Karena ini hari ulang tahunnya dia dan dia pikir wah teman-temannya bakal ada di Mamma Mia nih buat ngejutin dia gitu. Tapi ternyata kejutannya ada di mana? Ada di rumah ya. No, ketika dia pergi ke rumah gitu kan, pas di bawah itu tiba-tiba lampunya mati gitu. Tiba-tiba lampunya mati dan temen-temennya loncat-loncatan gitu dan berteriak surprise gitu. Ternyata teman-temannya itu nggak lupa dengan ulang tahunnya dia, seperti itu. And last, untuk point of view, karena ini nama gitu ya. Jadi ini disebut point of view-nya itu omniscient atau serba tahu gitu. Beda dengan misalkan I gitu kan, menggunakan kata I itu misalnya of first person, sedangkan ini disebut namanya gitu, Katia, terus ada Alex, Yoko, Jonty dan sebagainya, itu disebut omniscient atau serba tahu ya point of view-nya. Next, the last ya, kita akan beranalysing tentang language features, oke? Language features. Ada past tense, oke. Language features, ada past tense, ada adverb of time, ada time conjunction, ada action verb, ada direct speech. Oh sorry ya. Oke. So first is past tense. As we can see here, they were ya, itu bisa masuk past tense. Lalu
Excited itu dari exciting ya, excite. Lalu juga got juga bisa. Arrange ya, dari arrange, si look gitu ya. Lalu ada arrive, decided, and then filled, and etc. ya. Lalu untuk adverb of time itu menunjukkan kapan gitu ya kejadian itu terjadi. Kita bisa lihat di sini at exactly 7 o'clock, pada jam 7 pas gitu kan, si Katia ini nungguin mereka gitu, nyari-nyari teman-temannya di restoran. Ada juga ini at 7 o'clock ya, itu namanya adverb of time. Lalu untuk time conjunction itu bisa dilihat dari ini, bisa suddenly ya, the lights went on and all her friends jumped out and so surprised so they hadn't forgotten in the end ya. So ini masuknya ke dalam time conjunction suddenly gitu. Jadi ada kata-kata yang menghubungkan gitu dari cerita sebelumnya gitu, untuk cerita baru gitu. Kan kita bisa lihat di sini dia ini lagi buka pintu, nah, tapi ada time conjunction di situ suddenly gitu kan, tiba-tiba lampunya mati. And then the fourth is we have action verb ya. Action verb itu verb that showing an action gitu kan, verb yang berbentuk aksi atau kegiatan. Contohnya itu bisa ini ask herself, call John T, and went home. She opened the front door, walk gitu ya. Itu action verb yang action gitu ya, performing an action. Lalu we have direct speech. As we can see here, Katia ini menggunakan direct speech karena perhatikan di sini ada tanda petik. Biasanya ketika ada tanda petik itu berarti direct speech. Nah, ini kan dia bilang, dia mikir gitu kan dalam hati gitu. Mereka di mana ya gitu, dia mikir. Nah, itu biasanya penggunaan tanda petik ini untuk menunjukkan bahwa itu adalah direct speech. Okay, so that's all materi untuk naratif teks ya, terutama short story. Thank you very much and see you.